Sekarang kita bicara tujuan dari kurban menurut Al-Quran. Saya buka dulu Quran surat Al-Hajj. Surat Al-Hajj saya buka dulu supaya kalau pakai Quran nanti kan tidak ada polemik, tidak ada bantah-membantah, karena semuanya jelas. Kalau mau bantah, bantah saja Quran. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-33, lakum fiha manafi'u ila ajali musamma summa muhilluha ilal baitil atiq. Nah, di sini disebut baitil atiq. Atiq itu bahasa Arab artinya tua. Baitil atiq itu bahasa Indonesianya adalah rumah tua. Atau sering disebut juga baitil atiq itu adalah kota tua. Makanya simbolisnya di tanah Parahyangan ada yang namanya Daya Kolot. Daya itu kota, Kolot itu tua, Daya Kolot. Itu simbolisasi dari spiritualnya orang Parahyangan. Nama jalannya aja Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmarandana, Gambung, Dandang Gula, ya. Kemudian Durma, Pangkur, Magatru, Pucung. Itu perjalanan manusia sejak dari lahir, dari kandungan sampai dia meninggal. Pucung tuh pocong, sampai jadi pocong. Itu dibikin dalam bentuk jalan. Nah, ternyata di Dayakolot ada satu tempat namanya Tegal Lega. Tegal itu kan tempat, lega itu luas tanpa batas. Nah, kalau di Quran dikatakan ada yang namanya gua. Gua yang tempatnya tanpa batas, luas tanpa batas. Gua tuh gue itu aku. Aku itu adalah tempat Allah bersemayam. Karena Allah maha luas, berarti rumahnya dalam diri kita luas tanpa batas. Itulah sebetulnya Tegal Lega kita secara hakikat. Di Jakarta ada kota tua. Diganti sekarang jadi Batavia. Sembarangan. Dulu kan nggak ngerti spiritual. Asal main ganti karena punya otoritas. Padahal orang Jakarta, leluhur Jakarta tuh ahli marifat. Panggil dirinya aja gua. Gua itu surat Al-Kahfi, Quran. Gue tuh makanya kotanya disebut kota tua. Di Bandung disebutnya Daya Kolot. Bahasa Arabnya Baitil Atiq. Mari kita lihat ayat ini. Bagi kamu ada binatang-binatang. Binatang itu ada beberapa manfaat sampai kepada waktu yang ditentukan. Kemudian tempat wajib menyembelihnya ialah di Baitil Atiq. Tempat wajib menyembelih binatang itu adalah di Baitil Atiq. Kalau Baitil Atiq diterjemahkan, Pak, kata siapa Ka'bah itu rumah tua? Tuaan mana Ka'bah dengan Candi Borobudur? Tuaan mana Ka'bah dengan Candi Prambanan? Tuaan mana Ka'bah dengan Gunung Padang? Yuk, kalau bicara sejarah. Nah, kalau begitu mana yang disebut dengan rumah tua? Yuk kita lihat sini. Yang pertama Allah ciptakan. Waktu menciptakan tubuh kita, yang pertama Allah ciptakan adalah kolbu. Setelah Allah menciptakan kolbu, baru Allah menciptakan jantung. Dari situlah fase berikutnya terjadi, tubuh kita yang sempurna. Jadi rumah tua adalah rumah pertama yang Allah ciptakan dalam diri kita, yaitu kolbu. Jadi Baitil Atiq yang sebenarnya adalah kolbu. Berarti menyembelih hewan itu baru sah kalau dilakukan di Baitil Atiq, di rumah tua. Di mana kalau begitu? Di sini. Clear dulu. Bayangkan kalau ayat ini diterapkan secara syar'i, setiap yang mau memotong hewan harus pergi ke Ka'bah. Siapa yang mengizinkan? Bisa jelema aja hese ngurusnya. Kamu bisa domba, bisa sapi, saha nu rek ngagendongna. Ada nggak pesawat yang mau narik sapi? Ada nggak pesawat yang mau narik kambing? Nya bau, nya kotor. Saha nu rek ngalahuna. Kalau begitu, ada pertanyaan di sini. Binatang yang disembelih itu binatang yang mana? Nanti kita tanya Quran. Apakah itu? Dan menyembelihnya harus di Baitil Atiq, di rumah tua, di sini. Apakah betul Nabi Ismail itu disembelih oleh Nabi Ibrahim pakai golok? Kalau iya, masa iya Allah yang maha cinta, maha pengasih, maha penyayang mengajarkan sesuatu yang keras semacam itu? Apakah itu sekedar simbolik atau perumpamaan yang salah kita pahami? Makanya di kajian sebelumnya, sebelum saya masuk ke sini, saya sudah buat judul khusus, perumpamaan tidak terkait fakta, tapi terkait kebenaran. Jangan-jangan itu adalah prosesi
di mana Nabi Ismail dikenalkan pada Tuhan oleh ayahnya yang bernama Ibrahim. Nah, prosesi itu dalam bahasa Quran disebut menyembelih. Itu yang disebut menyembelih atas nama Allah. Nanti kita baca ayat. Selama ini kita menyembelih atas nama Allah, kita menyembelih ayam pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Menyembelih kambing pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Menyembelih sapi pakai bismillahirrahmanirrahim begitu. Kata ayam, kata sapi, kata kambing pakai bismillah, nggak pakai bismillah tetap orang menyeri. Bukankah Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apa ya Allah mengizinkan Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang menyakiti makhluk ciptaannya? Pikirkan. Jadi yang namanya menyembelih atas nama Allah itu, apakah menyembelih hewan yang seperti kita lakukan sehari-hari? Bukan. Menyembelih atas nama Allah adalah menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk kesenangan Allah. Saya tanya kalian, kalau disembelih mati apa tidak? Mati apa tidak? Kalau disembelih pasti mati. Orang mati mendengar tidak? Melihat tidak? Bernapas tidak? Bicara tidak? Orang mati itu tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Makanya ketika disembelih, jadinya tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Persis seperti saat kita di rahim ibu. Tidak mendengar, tidak melihat, tidak bernapas, tidak bicara. Saat itu, semua yang ada di kepala kita ini ditutup sama ketuban. Saat ditutup sama ketuban, saat itu kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Saat itu kita bisa menjawab, qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Ditutup semua malah menyaksikan. Saat itulah kita sedang disembelih tetapi menyaksikan. Berarti tujuan utama kurban sebetulnya adalah menyaksikan. Jadi kenapa kurban dan haji itu kok berdekatan? Haji berkunjung ke Baitullah untuk menyaksikan. Kurban juga sebetulnya tidak melihat, tidak mendengar, tidak bernapas, tidak bicara. Mati sak jeroning urip untuk menyaksikan. Jadi sebetulnya tujuannya sama. Sama-sama menyaksikan agar bisa mengingat.